glad to have you here with us. Wherever you are right now, come on, let's praise Jesus together. Together we sing. You don't walk away, it's not who you are. You never sway, you don't change your heart. I am ever loved, cause you're never far. You're loyal. Nearer than my next breath, closer than the skin I wear. Jesus, you're always there. You're never out of touch, I'm never out of love. We'll never come unstuck. Your love is close, you're never far. You're never far from me, never far from me. Your love is close, you're never far. You're never far from me, never far from me. Yeah. Come on, stop your voice. Oh, I'll hang my heart on the word you spoke. Most of all, I want you close. God, I'm never yours. It's not a fake or trust, cause you're loyal. Nearer than my next breath, closer than skin I wear. Jesus, you're always there. You're never out of touch, I'm never out of love. You'll never come unstuck. Your love is close, you're never far. You're never far from me, never far from me. Your love is close, you're never far. You're never far from me, never far from me. Yeah. You're never far from me, never far from me, yeah. Come on, say with your heart. You're never far from me, never far from me. You're never far. Your love is close. You're never far. You're never far from me, never far from me. Your love is close. You're never far. Come on. You're never far from me, never far from me. Yeah. Sing your love is close. Your love is close. You're never far. You're never far from me, never far from me. Your love is close. You're never far. You're never far from me, never far from me. Thank you, Jesus. You're never far from us, Lord, and we are forever grateful for that. Bapa, kami bersyukur Tuhan, karena kami punya Engkau yang gak pernah jauh dari kami. Apapun yang kami alami dalam hidup kami, Tuhan, we know that we can always count on you, Jesus. Kami bisa terus mengandalkan-Mu dan bergantung padamu. Saat ini, Tuhan, kami membuka hati kami. We want to know more about you, Jesus. We want to learn more about you. Thank you, Jesus. We love you, God. Amen.
Hello JBC Youth, salam kenal, nama saya Dimas. Udah banyak yang nanya tentang kalian sehat atau enggak, atau percaya bahwa kalian sehat. Saya pengen tanya hal yang berbeda. Bagaimana kondisi mood kalian? Ada yang happy nggak? Atau lagi sedih? Atau lagi galau? Bingung? Mau kemana? Karena di rumah terus. Nah, bicara di rumah, saya pengen tanya, sebenarnya kalian lagi ada di mana sekarang? Beneran di rumah apa enggak? Bisa jadi di tempat lain. Nah, kalau kalian ada di mana, kita ada satu aplikasi di handphone yang sering kita pakai kalau kita mau ke suatu tempat. Atau kita pesan order makanan, pasti ada satu aplikasi yang kita lihat untuk melihat di mana titik kita sekarang dan di mana tujuan kita. Nah, aplikasinya pasti tahu, biasanya pakai Gmaps. Ya, di transportasi online pun juga ada menggunakan itu. Gmaps ataupun GPS secara umumnya. Nah, itu untuk apa sih sebetulnya? Itu untuk menentukan titik kita di mana, lalu tujuan kita di mana, mau lewat mana, itu ada di situ semua, lengkap. Ada petunjuk, ada instruksi, ada jawaban, mungkin juga ada solusi. Nah, imagine sekarang semuanya lagi pegang GPS. Kita mau ke suatu tempat. Pasti ada instruksi, kayak misalnya 500 meter ke depan, ada kali, sebelah kiri. Udah pasti kita jangan belok kiri. 500 meter ke depan, ada bundaran. Lewati bundaran, lalu ambil belokan tajam, belok kanan. Nah, kalau kita kelewatan gimana? Aman, akan reroute. Diatur lagi jalannya, ada petunjuk baru lagi. Itu enak banget. Kalau hidup kita juga kayak gitu, ada yang kasih tahu. 500 meter ke depan, ada jurang penyesalan karena kita nggak bisa pilih pilihan yang paling tepat dalam hidup kita. Apakah dalam relationship, apakah masa depan kita, kuliah kita di mana, kita nggak bisa maafin orang, kita milih yang mana, yang ini. Banyak banget pilihan, bisa dikasih tahu, itu enak banget. Nah, kita sering melihat Bible seperti kita melihat GPS. Kita ingin banget pada saat baca Bible atau Alkitab, kita pengen begitu buka Alkitab, saya lagi galau nih tentang pelajaran nih, saya buka Alkitab aja, ada ayat yang menjawab pelajaran matematika, langsung dikasih jawaban. Atau kita jadi tahu, gue lulus SMA kemarin, gue mau kuliah di mana ya? Kita langsung buka Alkitab, langsung tahu, jurusan ini, kuliahnya di negara ini. Kalau ambil duitnya dari sini, orang tua finansial dari sini. Semua bisa dijawab, kita pengen banget Alkitab seperti itu. Kita sering melihat Alkitab seperti guidebook, GPS, atau instruction manual, atau sebagai tempat di mana semua solusi terhadap masalah hidup kita ada di situ. Bahkan kita sering dengar dari banyak orang, kalau ada masalah, jangan cuma Google it dong. Coba Bible it. Nah, kita bingung orang-orang itu kok bisa ya menganggap Alkitab sebagai tempat di mana mereka bisa menemukan jawaban. Sementara pada saat kita baca, kita punya immediate question, dan kita pengen ada immediate answers, tapi nggak dapet. Bahkan Bible seakan menjawab pertanyaan yang nggak pernah kita tanyakan. Contoh, pas buka Bible, ada penciptaan, hari pertama sampai hari ke-7. Lalu ada Abraham, silsilah Abraham panjang banget, silsilah Yesus Kristus. Bahkan mukjizat-mukjizat juga ada. Kayaknya gue nggak pernah nanyain itu. Bahkan Bible seakan tidak menjawab pertanyaan yang sedang kita tanyakan saat ini. Saya nggak tahu apa yang sedang kalian tanyakan saat ini. Mungkin ada yang sedang galau, ada yang sedang marah, ada yang sedang kesal, ada yang sedang bingung, ada yang sedang bete, ada yang sedang capek. Pengen banget dijawab dari Alkitab. Tapi begitu kita buka, mungkin sebagian kita tidak mendapatkan jawaban itu. So, apakah Bible berguna? Sebagai orang Kristen, dan ini gereja, JPCC Youth, kita harus bilang bahwa Bible useful. Tapi bukan useful begitu saja, karena kita tahu ada orang-orang di sekeliling kita. Mungkin SGL kalian, mungkin orang tua kalian, mungkin siapapun di sekeliling kalian bilang bahwa Alkitab itu berguna, bahkan mengubah hidup saya. Tapi kalau kita belum ngalamin ya. Nah, untuk bisa melihat perspektif ini, saya mau ngajak teman-teman untuk baca dari kitab Mazmur. Nah, sebelum kita baca ayatnya, kita perlu tahu dulu, isi kitab Mazmur itu isinya menarik banget. Bagi yang suka curhat di diary, nah ini kayak diary. Isinya puisi, mungkin lirik lagu, doa, curahan hati, yang suka curcol. Nah, Mazmur ini banyak banget curahan hati pada saat orang atau penulis mengalami pengalaman bersama Tuhan dalam kondisi-kondisi tertentu. Bahkan mungkin dalam kondisi terdesak sekalipun. Nah, kita mau baca dari Mazmur 119. Ini salah satu pasal terpanjang di Mazmur dan bahkan juga di Alkitab. Tapi karena panjang, kita ambil satu saja yang paling menarik dan akan membantu kita mengerti kegunaan Bible atau Alkitab. Kita lihat di Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu pelita bagi kakiku
dan terang bagi jalanku. Pelita dan terang. Pelita ini lampu yang memancarkan cahaya. Lampu dan terang. Nah, kita sama-sama tahu kegunaan terang atau lampu pada saat lagi gelap. Contoh, kalau lagi mati lampu, kita pasti cari lampu supaya untuk menerangi kita, supaya kita nggak ada dalam gelap lagi. Naik mobil malam-malam, pasti pada nggak suka naik mobil malam-malam tapi dimatiin lampunya, kecuali lagi uji nyali. Kalau kalian uji nyali mungkin. Nah, tapi kalau tujuannya bukan uji nyali, kita pasti nyalakan lampunya sebelum kita jalankan. Nah, firman Tuhan itu adalah terang hidup bagi jalan kita, seperti disebutkan. Seperti terang di lampu. Bukan sekedar seperti GPS atau map saja yang hanya memberitahu, tapi juga menerangi. Nah, terang menerangi jalan kita dan membantu kita, memperlengkapi kita untuk mengambil pilihan dan keputusan terbaik. So light makes all the difference. Maps, GPS, instruction manual, nggak ada yang salah dengan itu. Tapi hanya sebatas memberitahu saja. Alkitab tidak hanya memberitahu, tapi juga menerangi kondisi kita saat ini. Apapun kondisi kita saat ini. Lalu menunjukkan dan menuntun apa yang ada di depan kita, sehingga kita bisa mengambil langkah yang terbaik. Tapi kita sama-sama tahu bahwa Alkitab tidak selalu memberikan jawaban immediate seperti apa yang kita mau. Kita seringkali frustasi. Kenapa frustasi? Karena kita ingin banget Alkitab memberikan jawaban spesifik dan cepat terhadap permasalahan hidup kita. Padahal, kalau Alkitab itu sebagai terang, dia itu memberikan gambaran yang lebih luas. Membantu kita untuk menghubungkan banyak hal dalam hidup kita, sehingga kita mendapatkan hikmat dan pengertian. Listen, karena Bible, kita bisa melihat lebih banyak, lebih luas, dan lebih jelas. Lalu kemudian kita bisa melangkah maju, mengambil pilihan dan keputusan yang terbaik. Ingat ini, the Bible brings things to light. Nah, jadi kita bisa melihat Bible tidak hanya sebagai buku panduan saja, tetapi kita bisa melihat juga sebagai terang yang menuntun hidup kita. Imagine dalam keadaan gelap. Apa sih yang dirasakan pada saat gelap? Ketidakpastian, ketakutan, kebingungan, tanpa arah. Nah, terang ini menuntun dan menerangi kita. Tapi yang paling menarik, terang ini tidak memaksa kita. Tapi terang ini memberikan kita kesempatan untuk menggunakan hikmat dari apa yang kita lihat karena terang tersebut untuk melangkah. Nah, bagi yang pernah ada dalam gelap, misalnya mati lampu, bahwa terang sebetulnya berguna jika kita sudah sediakan untuk keadaan darurat atau keadaan gelap atau emergency. Artinya terang itu pada saat gelap pasti dibutuhkan sekali. Nah, tapi sebelumnya kita harus sediakan terlebih dahulu. Contoh, kalau mobil, lampunya ada dulu. Kalau nggak ada lampunya pada saat gelap kita bingung. Tapi karena ada lampu, kita tahu pada saat gelap kita tinggal nyalakan. Nah, ada ilustrasi selanjutnya, itu kita pakai senter dalam keadaan mati lampu. Di sini saya ada senter yang sudah saya sediakan terlebih dahulu. Imagine kita semua ada dalam keadaan yang sangat gelap, mati lampu. Tapi gelap ini bukan cuma soal gelap fisik, tapi bisa jadi teman-teman mengalami kegelapan dalam kehidupan karena bingung, galau, tidak ada arah, karena ada masalah dalam hidup. Nah, lampu ini sudah saya sediakan terlebih dahulu, lampu senter ini. Seperti firman tadi, firman-Mu pelita bagi kakiku. Maka begitu mati lampu, kita tahu ada lampu yang bisa kita pegang, lalu kita nyalakan, menjadi pelita atau cahaya bagi kakiku. Sehingga kita bisa tahu sekeliling kita ada apa. Setelah kita mengambil keputusan, kita melangkah. Maju, mundur, kiri, kanan. Tapi sebelumnya kita harus lihat dulu kiri kanan ada apa. Sehingga kita tahu harus lakukan apa. Tapi sebelum kita melangkah, setelah tahu sekeliling kita lihat lebih jauh, menerangi jalan kita. Di sana ada apa ya? Di sini ada apa ya? Sehingga kita akhirnya punya pertimbangan untuk mengambil keputusan yang paling baik. Lalu kemudian melangkah. Nah, begitulah cara kerja Alkitab. Bahwa Alkitab membantu kita supaya kita memiliki terang dan kita tidak terjatuh ke dalam masalah. Bible gives us light before we stumble into trouble. Nah, dari sini kita jadi mengerti bahwa Bible sangat helpful jauh sebelum kita membutuhkannya.
Tapi gimana caranya kita mempersiapkan ini semua supaya Bible bisa memperlengkapi kita? Bukan hanya mengerti bahwa dia sebagai terang, tapi ada ayat sangat menarik berikut ini dari Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Kita perlu menyimpan janji Tuhan yang ada dalam Alkitab, firman Tuhan yang ada dalam Alkitab. Sehingga kita pada saat keadaan emergensi, kita bisa mendapatkan hikmat dari firman Tuhan tersebut. When we hide God's word in our hearts, we are prepared to make the best and wisest decisions possible. Sehingga kita bisa menghindari masalah, menghindari menyakiti diri sendiri, bahkan menyakiti orang lain. Karena Alkitab telah menerangi kita dan kita telah menyimpan dalam hati kita. Nah, ada beberapa tips untuk kita bisa dengan mudah menyimpan firman Tuhan dalam hati kita, dalam hidup kita. Are you ready? Remember this, the Bible is something that you have to spend time with. Spend time with it. Kalau kita semua bisa spend time dengan sosial media kita bisa spend time dengan pasangan kita, atau pacar kita yang lagi pacaran nih. Kenapa kita nggak bisa spend time dengan firman Tuhan, dengan membacanya? So the Bible itu bukan cuma hanya kita mengerti saja bahwa itu berguna, tapi kita harus habiskan waktu bersama dengan Alkitab. Dari situ kita bisa belajar, observe tokoh-tokoh dalam Alkitab, bagaimana perkataan Tuhan, bagaimana Tuhan menuntun orang-orang di Alkitab tersebut, sehingga mereka bisa keluar dari masalah, keluar dari kebingungan, keluar dari kegelapan, dan kita bisa tahu bahwa karakter Tuhan seperti apa di Bible, yang membuat setiap orang life-nya change. Ada 3 tips untuk kita spend time lebih dalam lagi. Yang pertama adalah read a passage from the Bible for 10 minutes. 10 menit aja. Nanti mungkin di small group juga bisa 10 menit. Untuk apa? Untuk kita membiasakan, membangun habit kita terbiasa mengobserve firman Tuhan. 10 menit. Kita coba ya. Tips yang kedua, talk to someone about what you read. Setelah baca, pasti ada sesuatu yang kita observe, kita dapat, jangan disimpan sendiri. Karena sebetulnya pembicaraan tentang Alkitab tidak didesain untuk solo journey aja, tapi juga untuk bersama-sama dengan orang lain, diobrolkan, didiskusikan, didebatkan, cari orang-orang yang bisa dipercaya, yang memiliki hikmat lebih baik, misalnya SGL kita, dan mulai ngobrol satu sama lain. Apapun yang ada di pikiran teman-teman, ada keanehan, ada kebingungan, bicarakan. Nah yang ketiga, memorize it. Hafalin Kak, udah capek di sekolah ngafalin pelajaran, kenapa suruh ngafalin lagi? Percayalah, pada saat kita menghafalkan, sadar atau tidak sadar, itu akan tersimpan dalam hati kita. Dan pada saat kita membutuhkannya, ayat itu akan dengan sendirinya membantu kita dan menuntun kita, menerangi jalan kita dan memberikan kita tuntunan untuk mengambil langkah terbaik dalam hidup. Mari kita ingat ini sekali lagi. The Bible brings things to light. Katakan bersama-sama dengan saya. The Bible brings things to light. Alkitab menerangi kita, firman Tuhan menerangi kita, menerangi hidup kita supaya kita terhindar dari masalah dan kita bisa mengambil keputusan yang terbaik dalam hidup kita. Tapi ada satu pertanyaan sederhana. Are you willing to give it some time untuk explore Alkitab, untuk baca Alkitab, untuk spend time with it? Are you willing to stick with it until it begins to light up your life? Ini pertanyaan yang kita bisa diskusikan dalam small group. Karena percaya bahwa Alkitab menerangi hidup kita dan menuntun kita untuk berjalan dan mengambil keputusan yang terbaik. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, series ini telah selesai. Tapi kami percaya terang-Mu tidak berhenti sampai series ini selesai, tapi akan menerangi dan menuntun kami dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, karena series ini kami mengerti bahwa Alkitab menarik untuk dipelajari. Kami jadi excited untuk mempelajari bersama-sama dengan teman-teman kami, dengan SGL kami, dengan siapapun. Karena kami tahu Alkitab adalah terang bagi kaki kami dan terang juga bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan, amin, amin, amin. That's all for today. Happy Sunday and God bless you all.
back to JBCC Youth Online Service. Balik lagi sama kita di sini. Mungkin kalian nggak tahu kita. Hi, my name's Darlene and this is my partner for today. Hi, my name's Karen. So we wanna say thank you first buat Kak Dimas for thank you sharing banget, your Kak. message. Ya, bagus banget nggak sih Karen? Emang tadi bagus banget, Darlene. Yeah. And I think kayaknya yang gue paling inget dari the sermon tadi, itu kita harus try to read the Bible at least 10 minutes a day nggak sih? Oh yeah, that one will be a really challenging thing even Very for challenging. me. Karena jujur guys, like to be honest, I sometimes only read the Bible during renungan pagi Yeah. at school. So I'm going to try and do it sih Karen. Yeah, we should really try and Yeah, do it. me too. Kadang itu Bible itu suka berdebu gitu in our Iya lemari. bener banget, Iya. tapi nggak apa-apa kalian bisa pakai digital Bible Oh, that's nowadays. right. Okay. Terus abis itu yang kedua, itu kita juga bisa share with our small group and kita juga bisa ngomongin about the Bible verses that we read. Ya, because kayak setahu ya, kayak kita tuh punya devotional everyday gitu. Iya, Kayak pakai our daily bread atau banyak banget Bible planning di luar That's sana ya right, nggak sih? Jadi you guys should really try that. And then yang ketiga apa, Darlene? Yang ketiga itu to memorize the verses biar kalian bisa apply itu di That's- kehidupan kalian sehari-hari. Masa kalian memorizing pelajaran sekolah aja bisa, tapi memorizing Bible verses itu nggak bisa. Iya bener guys, karena kan kalau misalnya buat sekolah kayak we have exams, right? We are Iya. pressured into it gitu. Tapi kalau misalnya Bible verses kan kita nggak punya exams, mungkin adanya ujian kehidupan gitu. Iya, pasti kalian bisa lah. Kita yakin banget. Iya, Yakin, iya. yakin. And thank you so much buat kalian yang udah tune in untuk online service hari ini. Thank you guys. And for you guys yang belum join a small group, you guys can click the link in the description box below and get yourself a small group. Yeah, I think that's all from us today. Have fun and enjoy your small group. Bye-bye.